Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen pengampu, Bapak Hendra Permadi STMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Operasional. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayi Pamungkas dengan NIM 28922501114 dari Prodi Manajemen kelas Weekend. Pada ujian tengah semester ini, saya akan memaparkan materi tentang strategi tata letak. Yang pertama, langsung aja. Layout adalah tata letak, rancangan atau susunan dari berbagai elemen yang sengaja ditempatkan dalam satu bidang. Layout juga bisa diartikan sebagai elemen dasar dari sebuah desain karena salah satu kunci dari keberhasilan sebuah desain adalah layout atau tata letak elemen desainnya. Selanjutnya, fungsi layout. Fungsi layout adalah untuk menampilkan atau menyajikan berbagai elemen dasar desain seperti gambar, teks, warna, dan lainnya, sehingga mempermudah orang yang melihatnya untuk mendapatkan dan memahami informasi dalam elemen tersebut. Manfaat desain layout. Secara singkat, beberapa manfaat dari penggunaan desain layout adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membuat elemen desain seperti teks dan gambar lebih komunikatif. Dua, dapat membantu audiens atau orang yang melihat desain menangkap informasi atau pesan di dalam desain. Tiga, dapat membuat penataan ruang dan isi bidang desain lebih harmonis dan serasi. Yang selanjutnya, peran utama layout. Beberapa peran utamanya meliputi yang pertama, mengarahkan perhatian. Layout yang baik membimbing mata untuk fokus pada elemen-elemen kunci dan pesan yang disampaikan. Dua, meningkatkan keterbacaan. Penempatan yang tepat dari teks dan elemen grafis mempengaruhi seberapa mudah pemirsa dapat membaca dan memahami konten. Tiga, mengkomunikasikan hierarki informasi. Layout membantu memperjelas hierarki informasi, membedakan informasi utama dan tambahan. Yang keempat, menciptakan identitas visual. Tata letak yang konsisten dapat membantu membangun identitas merek atau pengenalan merek yang kuat. Yang selanjutnya, elemen dalam layout ada tiga. Yang pertama ada struktur tata letak. Struktur tata letak adalah kerangka dasar yang mengatur susunan dan penempatan elemen-elemen dalam suatu komposisi. Ini mencangkup pemilihan jumlah dan penempatan kolom, susunan grid, serta penempatan area utama dan samping jika ada. Struktur yang baik membantu menciptakan tata letak yang seimbang dan estetis. Dua, ruang dan jarak antar elemen. Pengaturan ruang dan jarak antar elemen desain sangat penting dalam layout. Ruang yang tepat antara elemen-elemen membimbing mata dan memberikan kesan rapi. Penggunaan margin yang sesuai juga penting untuk memberikan area napas bagi elemen-elemen dalam tata letak. Yang terakhir, yang ketiga, tipografi dan pilihan font. Tipografi memegang peranan besar dalam membentuk tampilan dan nuansa keseluruhan layout. Ini termasuk pemilihan font, ukuran font, pemilihan gaya huruf tebal, miring, reguler, dan penempatan teks. Pilihan tipografi harus mempertimbangkan keterbacaan dan konsistensi dengan identitas merek. Strategi tata letak. Strategi tata letak atau layout strategis merupakan keputusan lain yang perlu ditentukan oleh manajemen operasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses pengolahan sumber daya. Jadi, pengolahan sumber daya menjadi produk pada rangkaian kegiatan operasional usaha. Jenis-jenis layout yang ada 5. Yang pertama ada office layout. Office layout yaitu menempatkan para pekerja, peralatan, ruang kantor untuk melancarkan aliran informasi. Seperti di office, pasti ada tata letaknya atau layoutnya dari tempat pulpen, tempat area duduk, tempat minuman, ataupun tempat berkas-berkas. Retail layout yaitu menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan atas perilaku pelanggan.
Warehouse layout, trade-off antara space dan material handling. Biasanya kalau dalam warehouse, per barang atau per part mempunyai layoutnya masing-masing agar tidak tercampur dalam saat masuk ke ruang produksi atau saat memproduksi. Fixed position layout yaitu penataan fasilitas operasi di sekitar proyek karena produk tidak mudah dipindahkan. Penataan fasilitas operasi ini contohnya barang part-part besar yang pemindahannya ini tidak cukup untuk memakai alat bantu manusia. Jadi kita harus memakai alat-alat besar seperti forklift ataupun deko. Contoh barangnya seperti dice ataupun part-part yang bobotnya sangat berat. Layout produk, penataan fasilitas operasi berdasarkan urutan proses operasi. Yang selanjutnya pada retail dikenal A. Biaya slotting atau sewa tempat. 2. Surface cap atau meliputi fisik di mana jasa dilakukan. Meliputi. Yang ketiga, ada 3. Yang pertama, kondisi lingkungan. Pencahayaan, suhu, suara, bau yang akan mempengaruhi seberapa lama pelanggan betah di tempat dan mengeluarkan banyak uang. Karena biasanya lingkungan pun mempengaruhi suasana, mempengaruhi pelanggan untuk betah atau enggaknya agar lain waktu dia bisa kembali lagi ke tempat kita. 2. Tata letak yang luas, lorong, jarak, rak, dan lain-lain. Itu dengan cara tadi di layout atau ditata dengan sebaik-baiknya. Ketiga, tanda-tanda simbol patung misal gitar pada Hard Rock Cafe. Contoh tanda-tanda simbol ini adalah di perusahaan yaitu dengan tempat alat gunting, tempat spidol, tempat rak, tempat box NG. Selanjutnya, strategi layout retail. Ada 5. Yang pertama, tempatkan barang yang sering dibeli di luar. Yang kedua, gunakan lokasi strategis barang yang untung besar. Yang ketiga, distribusikan barang yang menjadi alasan utama. Yang keempat, gunakan lokasi di ujung lorong. Yang kelima, misi toko diletakkan di bagian utama yang menjadi perhatian pelanggan. Selanjutnya, mendesain layout proses. Mendapatkan informasi ada 3 hal penting, yaitu mengukur kebutuhan ruangan. 2. Menyesuaikan dengan ruangan yang tersedia. 3. Membuat matriks perjalanan produk. Lalu yang poin kedua yaitu mengembangkan rencana pengeblokan. Yang ketiga, lalu mendesain layout. Mendesain layout proses dengan bantuan software. Perangkat lunak Sims Corp memungkinkan manajer operasi dengan cepat menempatkan peralatan pabrik dengan tampilan 3 dimensi penuh tata letak. Presentasi memberikan wawasan tata letak fasilitas dalam hal proses, penanganan material, efisiensi, dan keselamatan Ezier tahun 2019. Memperbaiki tata letak dengan konsep sel kerja. Ada 2. Tata letak saat ini berupa garis lurus yang membuat proses penyiimbangan tugas menjadi sulit karena para pekerja tidak dapat membagi tugas secara merata. 2. Tata letak yang telah diperbaiki dengan berbentuk U, para pekerja memiliki akses yang lebih baik. 4 pekerja dikurangi menjadi 4, lebih efisiensi dan lebih menguntungkan bagi perusahaan dalam mengeluarkan budget kepada karyawan. Bentuk U dapat mengurangi pergerakan karyawan dan kebutuhan ruangan, sekaligus meningkatkan komunikasi, mengurangi jumlah karyawan, dan memfasilitasi proses pemeriksaan. Mendesain layout gratis. Ada 4. 1. Menyusun diagram presiden. 2. Menghitung waktu output yang diinginkan.
3. Menghitung waktu siklus. Waktu siklus sama dengan waktu reproduksi tersedia per hari dan unit yang dibagi unit yang dibutuhkan per hari. Jadi waktu produksinya dalam part atau dalam produk ini dalam seminggu dibagi unit yang dibutuhkan per hari atau planning dari PPIC per harinya itu berapa dan dibagi dari waktu produksi yang telah dibuat per harinya. Yang keempat, menghitung jumlah stasiun kerja teoritis minimum. Efisiensi waktu pengerjaannya jumlah stasiun kerja dibagi waktu siklus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau pemilihan materi yang kurang tepat ataupun tutur kata yang kurang enggan diterima oleh teman-teman ataupun Bapak dosen pengampu. Saya akhiri presentasi pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.